Mayat wanita muda mati dalam keadaan mengenaskan. Ya. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Coco, tentunya host yang paling kece. Pada video kali ini gua akan ngebahas tentang asal-usul hantu Indonesia. Ada beberapa hantu yang sangat menyeramkan. Tentunya kita akan bahas secara rinci. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, buat kalian yang udah subscribe, gue ucapin terima kasih. Dan juga gue doain semoga selalu diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalian boleh juga komentar, tapi komentar yang positif. Aktifkan juga notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan tentang info-info menarik atau cerita menarik lainnya dari channel Mbah Manto ini. Sebelum kita masuk ke videonya, pastikan kalian sedang tidak sendiri, karena cerita ini akan menimbulkan kengerian yang tentu saja akan membuatmu merinding. Oke, langsung saja kita masuk pada hantu yang pertama, yaitu pocong. Tentu kalian tidak asing dengan hantu yang satu ini, karena hantu ini banyak menakuti warga. Yang belum tahu tentang pocong, ayo kita bahas sekarang. Pocong merupakan sebuah perwujudan hantu yang terbentuk seperti guling dan terbungkus dengan kain kafan. Pocong berasal dari orang mati yang beragama Muslim, karena Indonesia adalah penduduk terbanyak Muslim, dan Muslim kalau mati dia dikubur dan dikafani barulah jadi pocong. Jadi orang Islam itu kan kalau mati mereka dipocong, dia diikat di sini, di tangan, di perut dan di kaki, jadilah dia pocong. Nah dari situ mungkin jin memakai itu si pocong buat nakut-nakuti umat manusia, biar manusia tuh sesat gitu. Biar ngikutin mereka, pada takut nggak percaya sama Tuhan. Gue sebenarnya males ngebahas setan yang satu ini, cuman mau gimana lagi, ya udah kita lanjutin aja ceritanya. Menurut sejarawan, pocong memiliki dua versi. Versi pertama yaitu berwajah hijau dengan mata yang menyala, dan versi kedua itu berwajah rata, bermuka pucat, warnanya pucat, terus matanya itu bolong. Bayangin aja, pocong dengan mata bolong. Banyak orang-orang yang beranggapan kalau pocong itu adalah bentuk protes dari si mati. Jadi orang yang udah mati itu protes, dia nggak terima dengan kematiannya, terus bergentayangan lah dia menghantui dengan perwujudan pocong itu. Kalau di film-film itu kalian tahu kan, pocong itu bergeraknya melompat-lompat gitu. Sebenarnya enggak. Kalau menurut orang-orang supranatural atau anak-anak indigo dan jenisnya, pocong itu bergeraknya melayang gini. Jadi nggak ada pocong namanya melompat-melompat. Kalau ada pocong yang melompat gitu, itu bukan pocong. Di Indonesia, warga sempat digegerkan dengan adanya pocong plastik dan pocong andong. Apa itu pocong plastik dan pocong andong? Kita bahas selengkapnya. Jadi, pocong plastik itu pernah menggegerkan warga Jakarta. Jadi, peristiwa pocong plastik itu pernah menggegerkan warga Jakarta pada tahun 2011 bulan 9, lebih tepatnya September. Berdasarkan penuturan dari warga, kisah yang memilukan ini berawal dari seorang wanita muda yang dibunuh. Jadi, beberapa waktu sebelum kejadian ini terjadi, polisi menemukan mayat wanita muda mati dalam keadaan mengenaskan, yaitu dengan luka tusukan di bagian perut. Tusukannya itu banyak sekali, dan diperkirakan itu pelakunya adalah kekasihnya sendiri, karena dia nggak mau tanggung jawab atas hamilnya
si wanita tersebut dan tidak mengakui bahwa dia adalah bapak dari anak yang dikandungnya. Lalu murkalah si laki-laki itu, dibunuhlah wanita itu. Sampai akhirnya ditemukan polisi. Jasadnya dibawa ke rumah sakit. Tapi yang bikin ngeri adalah mayat itu terus mengeluarkan darah segar dari tubuhnya. Dan waktu diotopsi, mayat dari wanita itu terus mengucurkan darah. Sampai akhirnya dokter dan tim medis memutuskan untuk menguburkan jenazah itu dengan membungkusnya dengan plastik. Tujuannya agar darah si wanita itu tidak tercecer di mana-mana. Setelah proses penguburan itu, terjadilah peristiwa yang menyeramkan dan meneror warga Jakarta. Jadi setelah proses pemakaman dari mayat si wanita tadi, bergentayanganlah si pocong itu dengan keadaan pocong plastik. Jadi dia masih terbungkus plastik gitu. Dia menghantui setiap warga. Dia mendatangi satu persatu rumah warga yang berada di sekitar pemakaman. Dia ketok-ketok pintu nih, ketok-ketok, tok. Ada suara-suara minta dibukain kain kafan. Kejadian itu terus berulang sampai kurang lebih sekitar 1 minggu sejak pemakaman mayat wanita tersebut. Dari kejadian itu, banyak warga yang menduga bahwa si mayat yang bergentayangan tersebut itu adalah perwujudan dari wanita itu yang minta supaya plastik yang dipakai buat pocong itu diganti dengan kain kafan menurut ajaran muslim yang sebenarnya. Jadi begitu menurut penuturan warga. Oke, kita masuk pada cerita yang berikutnya, yaitu pocong andong. Cerita ini datang dari Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 2007-2008. Jadi pocong andong ini sempat meneror warga. Kala itu, pada tahun 2007-2008, warga Sidoarjo, khususnya di daerah Lumpur Lapindo, sempat digegerkan dengan adanya pocong andong. Hampir setiap malam, warga selalu mendengar suara gemerincing khas andong dan langkah kakinya kuda. Banyak warga yang melihat kejadian tersebut secara langsung. Beberapa warga menuturkan bahwa pocong andong itu berasal dari sepasang pengantin yang mati kecelakaan waktu naik delman. Oh ya, buat kalian yang belum tahu andong itu apa, jadi andong itu adalah delman, lebih tepatnya kereta kuda. Jadi di Sidoarjo itu disebut dengan nama andong. Kita masuk pada cerita selanjutnya, yaitu hantu kuntilanak. Kuntilanak atau miski yang sering disebut dengan kata kunti, ini dipercaya berasal dari wanita hamil yang mati. Tapi kematiannya itu saat proses melahirkan dan anaknya itu belum sempat lahir. Tapi mereka udah mati berdua. Jadilah kuntilanak itu Puntianak atau perempuan mati beranak. Nama kuntilanak sendiri cukup fenomenal di Asia, khususnya Indonesia. Nama Puntianak sendiri berasal dari Abdurrahman Al-Qadri atau pendiri Kesultanan Pontianak. Saat itu Abdurrahman Al-Qadri sedang mencari tempat untuk didirikannya kesultanan, karena tempat itu dulu kan masih sepi, masih hutan, banyak pohon-pohon bambu dan lainnya. Lalu pada saat bertapa atau mungkin berdoa mencari tempat gitu ya, didatangilah dia sosok perempuan atau yang disebut dengan kuntilanak. Karena kaget, beliau spontan menyebut dengan Pontianak, maka disebutlah dia dengan perempuan mati beranak. Mungkin begitu ceritanya. Hantu yang satu ini digambarkan dengan wanita yang cantik, rambut yang panjang, baju yang putih,
Tapi kadang kuntilanak itu muncul dengan muka yang, mohon maaf nih, hancur. Kemunculan kuntilanak ini sering diiringi dengan aroma melati atau bau yang sangat wangi sekali. Kuntilanak sering menampakkan dirinya di tempat yang gelap, rumah kosong, pohon besar, dan area perkuburan. Ada sedikit cerita yang datang dari Banyumas. Sebut saja namanya Muji. Kala itu Muji masih kecil. Dia masih sering bermain-main gitu, masih iseng main sama temennya. Dan pada saat itu azan maghrib bergema. Tapi Muji nggak beranjak dari mainnya. Dia tetap aja main. Dia secara tidak sengaja melihat sosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang terbang melayang di atas genteng. Sontak, Muji langsung lari menghampiri bapaknya. Dia cerita ke bapaknya. Dia ngomong, "Pak, saya lihat ada wanita terbang memakai baju putih." Dan bapaknya tidak percaya karena bapaknya tidak melihat. Dari situlah bahwa kuntilanak itu sering menampakkan diri pada selepas azan maghrib. Dan dari kejadian Muji itu, cerita itu beredar ke warga. Semua warga pun takut dan dibuat panik karena hantu kuntilanak itu. Para warga bingung, lalu mereka mencoba mencari penangkal. Mereka mencari daun kelor, ditancapkan di pojok-pojok rumahnya. Tujuannya untuk mengusir atau menangkal kuntilanak. Setelah cerita kuntilanak, kita langsung masuk ke hantu yang berikutnya, yaitu genderuwo atau genderua. Jadi menurut orang Jawa, genderuwo ini digambarkan dengan manusia yang menyerupai kera dengan tubuh besar, dipenuhi bulu di tubuhnya, dan berwarna hitam kemerahan. Makhluk ini sering ditemui di batu berair, pohon besar, dan rumah-rumah kosong. Genderuwo sangat menyukai tempat yang kotor. Jadi buat kalian, jagalah kebersihan. Menurut mitosnya, kerajaan Genderuwo berada di hutan jati, cagar alam Danalaya, Slogohimo, sekitar 60 km dari kota Wonogiri. Mungkin buat teman-teman yang tinggal di Wonogiri yang mengetahui tentang cerita itu bisa kirimkan melalui email di bawah ini. Dan kerajaan Genderuwo yang lainnya berada di Lemah Putih Purwosari, Kulon Progo, sekitar 60 km barat kota Jogja. Asal-usul Genderuwo ini dipercaya dari orang mati yang tidak sempurna. Contohnya, orang mati gantung diri, orang mati kecelakaan, dan orang mati yang tidak wajar seperti dibunuh dan tidak menerima dengan kematiannya. Jadi genderuwo ini bisa juga dijadikan sebagai pesugihan. Buktinya ada juga yang melaksanakan ritual pemanggilan genderuwo dengan cara